Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala al-agsalul masnunatu wa hiya kathiratun minha uslul jumu'ati wa huwa afdaluha li'annahu qila biwujubihi wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril jumu'ati wa yusannu liman yuridu ay yahdurul jumu'ah wal afdalu ta'khiruhu inda iradatil khuruji lis salati wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan bacaan kita dalam suasana merdeka, Yaumul Hurriyah, hari kemerdekaan. Mudah-mudahan makin bertambah motivasi kita untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan al-agsalul masnunatu, ya. Jadi mandi yang disunnahkan itu. Jadi kemarin setelah kita bicara tentang perihal mandi yang wajib, ya, di samping mandi yang wajib ternyata ada mandi yang sunnah juga. Jadi disebutkan wahia kathiratun, jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau di sini disebutkan minha gitu. Jadi di antaranya doang gitu. Beberapa mandi sunnah yang utama. Tuan musannif sang pengarang menyebut pertama itu mandi sunnah adalah mandi Jumat, ya, usul Jum'ah. Ini wahwa afdaluha, inilah seafdol-afdolnya gitu. Jadi yang disebut mandi sunnah disebut pertama mandi sholat Jumat. Ini karena paling afdol dibandingkan dengan yang lain, karena dia melekat pada Jumatnya itu, ya, karena kan Jumatnya kan sayyidul ayyam, ya, seutama-utamanya hari adalah hari Jumat, dan ini mandinya di hari Jumat, ini melekat di hari itu, maka ini mandi jadi afdol sekali. Bahkan ya li'annahu qila biwujubihi, ya, ada yang mengatakan hukumnya apa? Wajib malah gitu. Ada yang mengatakan qila nih gitu. Jadi ketika disebut qila berarti ada yang menyatakan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib gitu. Kalau kita berhenti pada apa? Sunnah saja udah gitu. Jadi karena ini termasuknya mandi sunnah. Nah sekarang kalau orang mau mandi Jumat, kapan waktunya gitu? Ketika dia disunahkan berarti kan ada waktu yang disunahkan. Jadi kalau bicaranya Jumat berarti seluruhnya dong, udah masuk hari Jumat, udah boleh dong tuh mandi gitu. Wah, di sini disebutnya wa yadkhulu waqtuhu, adapun masuk waktunya itu mandi untuk sholat Jumat ini bitulu'il fajri, ya, terbitnya fajar di mana? Di pagi hari itu, pagi hari Jumat. Itu terbit fajar. Walaupun hitungannya ghurubus syamsi, ya, terbenam matahari di hari Kamis. Ghurubus syamsi udah masuk Jumat belum? Udah sunnah belum mandi? Belum. Karena waktunya bitulu'il fajri, terbit fajar tuh pagi-pagi. Jadi fajar di hari Jumat itu
itulah masuk waktunya mandi Jumat, mandi sunnah di hari Jumat itu. Wa yakhruju waqtuhu, adapun keluarnya itu waktu, berarti udah nggak dapat lagi kesunahannya. Bil ya'si min huduril jum'ah, ketika hendak dia datang untuk sholat Jumat itu. Jadi kira-kira jam berapa itu? Ya tergantung perginya dia kan gitu. Nah, kalau dia pergi sholat Jumatnya jam 9, ada nggak? Ada gitu, ada kali juga. Kalau kita makan datangnya ya udah dekat. Kadang-kadang ada orang yang nanya jadwal sholat Jumat itu waktunya kapan, bukan berarti untuk sigla, tapi jadi malah nyantai kan gitu. Zuhur jam berapa? Jam 12 lewat. Ya baru setengah 12. Nah, gitu. Jadi bil ya'si min huduril jum'ah. Jadi berbarengan dengan dia ketika akan melaksanakan salat Jumat min huduril jum'ah, ya berarti udah habis kesunahannya. Wa yusannu liman yuridu ayyahdurul jumu'ah. Dan ini pun disunahkan bagi orang yang ingin hadir sholat Jumat gitu. Jadi sunahnya begitu. Wal afdalu ta'khiruhu inda iradatil khuruji lis-shalah. Nah, gitu. Dan memang afdolnya adalah mentakhirkan mandinya, walaupun ketika tadi terbit fajar udah boleh belum? Udah boleh. Tapi keafdolan waktu sunnahnya itu adalah takhir. Kapan? Ketika dia mau berangkat sholat Jumat. Ya, kalau dia berangkat jam 9, mandi langsung berangkat tuh. Jangan udah habis mandi. Kan di sini disebutnya takhiruhu inda iradatil khuruji lis-shalah. Ya, mandi udah. Cuman rokok dulu, ya nggak sebatan lo. Ngopi dulu kan gitu. Ya. Kalau bisa inda iradatil khuruji lis-shalah tuh. Jadi ketika dia mau keluar untuk sholat, mandi itu. Ya, kalau ada uzurnya boleh. Ya, seperti sering saya sebut, kalau saya pergi kerja dari pagi bagaimana? Sedangkan misalkan di tempat kerja tidak memungkinkan untuk mandi kan gitu. Dari pagi-pagi dia udah mandi, niatnya untuk sholat Jumat, boleh nggak? Boleh, karena waktunya udah masuk. Kapan? Ketika terbit fajar, boleh. Dan yang disebut tadi wa yusannu liman yuridu ayyahdurul jumu'ah, disunahkan bagi orang yang ingin hadir sholat Jumat kan gitu. Berarti yang kagak nggak dapat kesunahannya kan gitu. Mandinya dapat nggak? Ya dapat, mandi seger kan gitu, bersih kan begitu. Pahala sunnahnya itu karena di sini disebutkan wa yusannu liman yuridu ayyahdurul jumu'ah. Jadi disunnahkan itu bagi yang ingin hadir sholat Jumat itu. Afdol itu. Ya, melekat ya, karena melekat dengan hari Jumatnya itulah ya mandi sholat Jumat ini menjadi utama gitu. Ada yang mengatakan begini, kalau dia masuk waktu mandi Jumat itu udah dari terbit fajar, di terbit fajar dia udah mandi nih. Cuman ketika apa? Dia nggak langsung sholat Jumat kan? Ya kan sholat Jumat nanti di waktu zuhur kan gitu. Lalu di rentan waktu itu dia tertidur misalnya gitu, emang capek tiduran, bangun-bangun jam 11 nih. Dia mau sholat Jumat, bagaimana? Afdolnya mandi lagi, walaupun tadi dia udah mandi dengan niat untuk sholat Jumat. Nah, ada sebagian menyebutkan kaul seperti itu. Gitu. Gimana? Ya, enggak. Kan tadi disebutnya wa yusannu liman yuridu ayyahdurul jumu'ah. Jadi disunahkan bagi orang yang ingin hadir sholat Jumat. Kalau ditanya ibu-ibu sunah nggak? Kalau ibu-ibu mau sholat Jumat, sunah dia dapat kan gitu. Cuman kan nggak ada perintah, kan gitu. Ibu-ibu, ya perempuan kan nggak masuk kan ya, kan gitu. Laki-laki sholat Jumat. Tapi kalau ada orang perempuan mau sholat Jumat boleh nggak?
boleh aja kan gitu, tapi nggak termasuk yang wajib Jumat kan gitu. Lalu yang kedua, ghuslul idaini, ya, mandi 2 hari raya. 2 hari raya nih, ternyata kalau mandi hari raya bukan yang mau sholat id doang, karena penyebutan ghuslul idaini wa yadkhulu waqtuhu min muntasofil lail, dari tengah malam, lewat tengah malam, udah boleh tuh 12 lewat mandi air kembang 7 sumur itu. Nah, min muntasofil lail wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi, dan habis waktunya kapan? Bi ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari. Di mana? Di hari Id. Itu terbenam matahari di hari Id. Wa yusannul ghuslu lil yaum, dan disunahkan itu mandi untuk apa? Untuk hari itu. La liman yuridu huduras salati faqat, tidak dikhususkan itu bagi orang yang mau hadir sholat id doang, gitu ya. Jadi la liman yuridu huduras salati faqat, jadi tidak, mandinya ini tidak hanya untuk orang yang hadir sholat id saja, gitu ya. Fayusannu walau min haidin wa ghairi mumayyizin, dan disunahkan juga sekalipun orang itu dalam keadaan haid atau anak-anak yang belum mumay, sunnah juga gitu. Jadi walaupun lagi haid mandi, kalau hari id mandi itu sunnah, mandi sunnah. Sunnah apa? Sunnah id. Ya apalagi yang mau sholat id mah kan gitu, yang haid aja disunahin mandi di hari id itu. Ya lebaran loh kan gitu, mandi biar bersih gitu. Jadi disunahkannya itu untuk hari itu. Andai kata dia belum mandi sunnah id, udah lewat zuhur, udah lewat asar, di hari id itu masih boleh nggak mandi? Boleh, karena habis waktunya kapan? Bi ghurubi syam, terbenam matahari, berarti id, hari id itu udah selesai. Berarti kesunahan mandinya udah habis gitu. Jadi yang kita pahami kan yang namanya mandi id itu kapan? Mau sholat id kan gitu. Ya iya, itu yang apalagi yang mau sholat ya emang kesunahannya utama. Yang kagak sholat id pun disunahkan untuk mandi. Bahkan disebutnya tadi fayusannu, bahkan disunahkan walau min haidin, sekalipun orang-orang yang dalam keadaan haid atau ghairi mumayyizin, atau orang yang belum mumayyiz, ya, anak itu boleh. Ibu lagi dalam keadaan haid di hari id mandi, niatnya mandi sunnah, ya sah nggak? Ya sah, kan mandi sunnah, bukan mandi dalam rangka ngapain? Ngangkat hadas besarnya. Hadas besar belum selesai, dia mandi, ya gak sah mandi hadas besarnya karena belum selesai hadas besarnya. Nah ini mandi sunnah dalam rangka apa? Id, gitu boleh. Ini penyebutan kata-kata payusannu walau min haidin di sini menjadi pernyataan bahwasanya yang mandi di sini bukan yang mau sholat doang, tetapi siapa? Nah, pokoknya orang yang pada kesempatan hari itu mendapati id, maka sunnah mandi. Ada yang lebaran kagak mandi, ada itu karena apa? Karena dia begadang kan gitu ya. Ada orang yang begadang takut mandi kan, ngeri kan gitu, karena udah banyak ceritanya orang begadang mandi penyakit kan begitu ya, mungkin karena kondisi badannya yang nggak bagus kan gitu. Nah iya, pakai niat ya. Inilah yang membedakan mandi yang kategorinya sunnah, wajib, sama mandi biasa gitu ya. Kalau mandi biasa nggak pakai niat, ya jebur-jebur aja dah ya, dan juga nggak pakai kita ratain air semuanya. Jadi kalau mandi sunnah bagaimana? Mandi sunnah ya niat, ada niat sunnah, waitul ghusla apa? Kalau
dia mau sholat li sholatil id gitu. Tapi kalau dia nawaitul ghusla li'idil fitri atau li'idil adha boleh. Lil id atau punya lil yaumil id gitu, untuk hari id ini boleh gitu. Padahal ketika dia sebut nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala udah jadi tuh ya, karena bicaranya sunnah gitu. Ya, itu yang kedua, sholat 2 hari raya. Yang ketiga, ghuslu ghasilil mayyit, ya mandi karena mandiin mayit. Dia mandi juga dia mandi karena apa? Sebab mandiin mayit, habis mandiin mayit gitu. Walau kanal mayyitu kafiron, sekalipun yang dimandiin itu jenazah orang kafir itu. Emang jenazah orang kafir dimandiin? Ya kagak ada kewajiban. Tapi kalau andai kata misalkan jenazahnya apa? Ngeres gitu, dekil atau apa gitu, siramin, kita gesekin kan gitu, kotor, kita mandiin tuh. Ya apalagi kalau bicara mandiin jenazahnya muslim yang harus ada apa? Meratakan air kan sambil diapain? Ya adalku itu diapain? Diusapin, ratain, kita pegang-pegang itu mayit. Walau kana al-ghasilu haidon aw nufasa, sekalipun yang mandiin, orang yang mandi ini ngapain? Dalam keadaan apa? Haidon, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Emang boleh mandiin? Ya boleh. Siapa juga boleh mandiin ya. Kan utamanya, tapi memang kalau mandiin jenazah itu siapa? Ahli keluarganya. Itu lebih afdol sebetulnya. Cuman kan kita karena apa ya? Yang pertama nggak biasa kan gitu. Atau yang kedua karena apa? Berat ya. Orang khawatir ya nggak kuat kan gitu hatinya, mentalnya, sehingga biasanya kita yang mandiin siapa? Amil, nyebutnya amil gitu ya. Amil, bahasa kita tuh amil, ya amil, amila ya'malu, amilun gitu kan. Amila ya'malu kan artinya berbuat, amil artinya orang yang berbuat. Itu udah jadi bahasa apa tuh? Ya udah baku sama kita tuh, amil. Yang tuh, saya yang mandi nih, amil kan gitu. Padahal amil itu ya secara lugu ya orang yang berbuat kan gitu, amil. Tapi itu udah di apa sih namanya? Udah mafhum lah kita. Namanya amil itu orang yang ya, ada kalanya mandiin, ada kalanya ngapain? Nikahin. Bukan ngawinin, nikahin. Waduh. Nikahin. Diserang nih habis. Ya, jadi orang yang mandiin mayit itu ada kesunahan dia mandi, sekalipun yang mandiin itu orang yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Kenapa mesti mandi gitu ya? Di sini sebutkan li anna massal jasadi, karena sesungguhnya ketika menyentuh jasad khalian minar ruh, jasad yang sudah tidak ada ruhnya. Khalian itu kan sunyi artinya. Sunyi itu berarti udah nggak ada, kosong. Khalian itu bisa jadi sunyi, bisa jadi kosong. Li anna massal jasadi khalian minar ruh, karena menyentuh gitu ya jasad yang sudah tidak ada ruhnya itu yahsulu bihi wa huna dha'fu lil badani. Jadi bisa jadi apa? Menghasilkan padanya jadi apa? Lemes. Ya, badan kita jadi lemes gitu. Jadi mandinya untuk apa? Wal ghuslu yaqwihi wa yanshatihi. Untuk menguatkan lagi, untuk penyemangat lagi. Jadi orang habis ya coba dah kita nyentuh jenazah gitu ya, kita habis takziah, kita ngelihat jenazah mayit, pasti ada perasaan apa? Ya kalau kita ingat mati jadi apa tuh? Gemeteran, aduh ya Allah, atau giliran saya nih kan gitu, gemeteran. Nah itu apalagi yang mandiin, sambil diusap-usap, apalagi ketika mandiin dia ngelihat apa? Mungkin ya di jenazahnya ada sesuatu kan gitu. Itu makanya orang yang bertugas untuk memandikan jenazah itu kan emang harus apa ya? Amanah betul ya. Nggak boleh ngapain? Menyebutkan itu aib-aibnya yang terjadi sama si mayit dan gitu. Harus pelihara betul itu. Gitu. Nah itu
ketika habis mandiin disunahkan mandi untuk apa? Biar seger lagi. Ya, bisa jadi dalam rangka apa? Ya karena si jenazah yang meninggal bisa jadi ada apa? Penyakit dan sebagainya, khawatir nanti tertular gitu, ada masih kotoran-kotoran yang nempel. Nah, itu disunahkan untuk mandi. Jadi yang mandiin memang ahli keluarganya, yang afdal mas sebetulnya, yang gitu. Warabi'u, yang keempat, ghuslul istisqa, ya mandi dalam rangka istisqa, minta hujan, ya salat minta hujan. Wa yadkhulu waqtuhu idza kana munfaridan inda iradatis shalah. Masuk waktunya jikalau dia salat sendiri. Emang boleh salat istisqa sendirian? Boleh ternyata. Itu kalau nggak ada yang mengerjakan, yang diajak, nggak ada, sendirian dia. Itu masuk waktunya kalau dia sholat istisqa sendirian inda iradatis sholat, ketika mau sholat. Itu mau sholat mandi dulu dia. Wa idza kanatis sholatu jama'atan, tapi jikalau sholatnya itu berjamaah inda jtima'in nas, ya ketika berkumpulnya orang itu banyak. Wa yakhruju waqtuhu bi fi'lis shalah, dan habisnya waktu itu ketika sudah dikerjakan itu salat istisqa, ya, salat minta hujan. Dalam riwayat kan emang Rasulullah sebetulnya enggak apa ya, tidak berhajat kepada salat istisqa gitu dalam riwayat. Jadi yang minta salat istisqa itu siapa? Sahabat. Itu. Kalau Nabi mah dikasih keadaan seperti apa juga nerimain aja. Itu Rasulullah luar biasa. Dikasih panas, Rasulullah mah kagak ngeluh, gitu. Dikasih udan enggak ngeluh. Cuma apa? Ketika itu sahabat pada apa? Pada ngadu, ya Rasul, ini hewan ternak udah pada mati, kita air udah nggak ada, itu jangankan buat mandi, buat wudhu, buat minum masih susah. Nah itu Rasulullah apa? Ya nggak tega ngelihat umat ya, seperti itu. Makanya ada syariat sholat istisqa pada mulanya bukan dari Nabi tetapi dari sahabat, permintaan sahabat yang dikabulkan oleh Rasulullah. Padahal ketika itu Rasulullah minta sendiri bisa nggak? Bisa banget kan gitu ya Allah. Rasulullah kan maksum, doanya nggak ditolak, bisa aja Rasulullah. Tapi apa, inilah bahwasanya Rasulullah lagi ngajarin sahabat. Jadi kalau pengen dapat sesuatu apa, usaha dulu gitu. Makanya diajak untuk berdoa untuk meminta hujan itu. Wal khamisu ghuslu khusufil qamari wa kusufis syamsi. Itu. Yang kelima, mandi salat gerhana bulan dan gerhana matahari itu. Wa yadkhulu waqtuhuma, adapun masuk waktu keduanya itu kapan? Bibtida'it taghayyur, dimulai daripada permulaan udah berubahnya. Berarti apa? Kalau misalkan dia gerhana rembulan, udah mulai ada perubahan. Artinya awal gerhana kan sekarang mah udah bisa di apa ya? Ditentukan kan waktunya. Seperti gerhana rembulan kemarin tuh. Dari jam 2 sampai jam 4. Kan gitu. Nah, jadi kalau dapat kesunahan mandinya kapan? Ya ketika sudah ada apa? Permulaan daripada berubahnya itu bulan, udah mau masuk ke fase gerhana. Udah baru tuh. Wa yakhruju waqtuhuma, adapun keluar waktunya adalah bi fi'lis shalah. Nah, ketika dikerjakannya itu salat. Itu gerhana bulan atau gerhana matahari itu disunahkan untuk mandi. Wasadisu ghuslul kafiri idza aslama. Ya, mandinya si kafir jikalau dia masuk Islam. Itu masuk Islam, mandi, disuruh mandi dia. Hadza idza lam yujnib hala kufrihi. Ini kalau keadaannya dia tidak junub. Ketika dalam keadaan kafir dia tidak junub. Tapi wa illa fayajibul ghuslu raf'il janabah. Yang mandi jadi mandi wajib kan gitu, bukan mandi sunnah kalau dia dalam keadaan junub. Itu orang kafir masuk Islam sunnah mandi. Wasabi'u, yang ketujuh, al-ghuslu li'ifaqatil majnuni wal mughma alaihi. Mandi
ketika li'ifaqatil majnun, sadar ya. Tersadarnya siapa? Orang gila. Itu. Jadi orang gila ketika dia sadar dari gilanya, sembuh dari gilanya, dia apain tuh? Mandi gitu. Atau al-mughma, apa mughma? Mughma itu apa namanya? Pingsan atau ayan gitu ya. Itu sunnah tuh mandi. Jadi kalau ada orang gila sembuh, mandi tuh, mandiin. Dulu inget ada apa namanya, ada cerita gitu, bapak dulu pernah cerita, katanya ada orang Cinere, ada orang perempuan gila gitu. Ada perempuan gila, tapi pas diajak ngobrol dia udah nyambung ya, cuma karena dia nggak karuan ya, orang ngeliatnya dia adalah orang gila, tapi diajak ngobrol, dimotivasi gitu, nggak taunya kayak udah sadar gitu, sadar ya udah, akhirnya dimandiin, dipakein pakaian gitu, akhirnya jadi diambil jadi bini gitu, diperistri kan gitu. Ada cerita itu dulu kan begitu. Ini jadi kalau ada orang gila sadar, mandi sunnahnya. Liqaulil Imam Syafi'i, ini sesuai dengan qaul Imam Syafi'i, qalla man junna gitu. Qalla man junna. Jadi ketika terangkat apa? Bagi orang yang gila tadi, ketika terangkat itu maksudnya apa? Terangkat apanya? Gilanya, maksudnya udah jadi sadar dia dari gilanya, itu ya mandi. Wa illa wa anzala, ya kecuali memang ketika itu belum keluar ya itu. Daripada gilanya ya mesti disadarin dulu, benar-benar sadar baru dimandiin itu. Mandi lu, mandi nggak mau Ipai? Mandi lu, mandi gila. Lalu wathaminu, yang ke-8, al-ghusulil hijamah wa hiya ikhrajud dami. Nah, hijamah apa? Bekam. David Beckham. Ya, bekam, hijamah ya. Hijamah bekam. Wa hiya ikhrajud dami. Ya, ini mengeluarkan darah. Hijamah kan itu hijamah. Di bekam tuh. Ya kan? Kita kan dulu mah sering juga ya. Jamaah kita bekam massal di sini. Sekarang udah jarang juga tuh dibekam. Habis dibekam sunahnya apa ya? Mandi tuh, mandi hijamah. Lalu watasi'u al-ghuslu lidukhulil masjid. Ya, mandi untuk masuk ke dalam masjid gitu. Ya. Wal ashiru ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Ya. Mandi setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Wa yadkhulu minal maghrib, masuknya di waktu maghrib. Nah, ini memang sunahnya nih, afdolnya nih, kalau kita di bulan Ramadan mandinya itu memang makruh tuh. Kalau siang-siang makruh tuh ya khawatir yang itu ini namanya mandi gitu, ada sisa dikit sayang ketelan juga. Nah, itu emang afdolnya mandinya kita kapan? Pada maghrib, afdolnya tuh. Jadi kalau udah selesai buka gitu, mandi deh tuh. Nah, ini disebut di sini wa yadkhulu minal maghrib. Untuk apa masuk maghrib? Likayyan syatolil qiyam. Ya, karena ketika dia berbuka puasa, malamnya itu kan ada apa? Ada kesunahan untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Untuk apa? Penyemangat, biar seger, biar kuat. Apa? Mandi tuh. Mandinya makanya habis apa? Habis buka. Habis buka atau pas mau berangkat sholat taraweh kan itu, bang mandi itu, bagus itu, karena masuk waktunya memang di situ kesunahannya. Dan dikhawatirkan nanti ada kemakruhan gitu ya. Ya, mandi siang-siang udah ada makruh dah itu mah. Ya, apalagi ada yang yang dirasa, ada yang ditelan.
Wal hadi asyara, yang ke-11 agsalul haji wal umrah, ya, mandi ketika haji dan umrah. Wadzalika, yang demikian itu indal ihram wa dukhuli Makkah, kan gitu. Jadi ketika berihram untuk melakukan haji atau umrah, sebelumnya apa? Mandi dulu gitu ya. Nah, itu kan biasanya kalau kita masuknya dari Madinah itu di Bir Ali ya. Nah, di Bir Ali itu berhenti dulu kan. Gitu. Ngapain itu? Pakai ihram dulu tuh. Nah, situ apa? Mandi dulu tuh. Kamar mandi kan bujujur banyak. Mandi tuh. Ngantri lah tuh. Ya kalau musim umroh nggak terlalu, kalau musim haji luar biasa itu. Itu di musim umroh aja gitu mandi kudu dag dulu itu kan, kudu ngantri lah. Kan gitu. Jadi, masuk Mekah ya, masuk kota Mekah ya, sunnah itu mandi. Wal wukuf bi Arafah, ya wukuf Arafah mandi sunnah. Wa tawaf, ya tawaf, ya mau tawaf gitu ya, tawaf apa aja itu sunnah mandi. Wa ramyil jimar, atau melontar jumrah. Wal mu'tamadu, yang mu'tamad nih, yang lebih kuat pendapatnya, annahu la yusanul ghuslu lil mabiti bil Muzdalifah. Jadi nanti kalau mabit di Muzdalifah itu nggak ada kesunahan mandi, yang kuat nih kaulnya. Karena apa? Liqurbihi min ghuslil wukuf bi Arafah. Gitu. Karena itu waktunya sangat dekat dengan wukuf di Arafah. Jadi mandinya kapan? Ntar aja di wukuf di Arafah gitu. Ya, kalau sekarang kita ngebayanginnya susah juga kan gitu. Itu mabit di Muzdalifah ntar memang mandi, memang wukuf. Nah, yang kalau yang udah pergi haji, ya gue udah pernah kan begitu, istilahnya udah apa, udah ada, bukan lagi bayangan tapi memang udah kenyataan gitu. Tapi di sini disebutnya dalam poin yang ke-11 ini adalah rangkaian daripada mandi sunnah ketika haji dan umroh gitu. Lalu yang ke-12 al-ghuslu lidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk kota Madinah mandi itu. Di mana mandinya? Ya di kamar mandi kalau gitu. Artinya ya misalnya ada kesulitan kan gitu. Ya kan maksudnya nggak mesti pas banget perbatasan masuk kota Madinah kita langsung mandi. Misalnya bis masuk perbatasan, wah kan udah ketahuan dia perbatasan masuk mandi. Wah masuk mandi. Ya kan di bis mandi kalau gitu. Ya nanti ketika udah sampai di mana? Di hotel. Mandi tuh niat, mandi sunnah karena apa? Nawaitul ghusla lidukhulil Madinah, ya, atau lidukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatan lillahi ta'ala. Itu dapat pahala sunnah mandi karena masuk kota Madinah. Lalu yang ke-13 al-ghuslu li huduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin. Mandi dalam rangka untuk menghadiri ya ayyi majma'in, tempat apa aja deh, perkumpulan apa aja gitu ya. Kita mau kumpul mandi dulu tuh. Yang penting apa? Khairiyin, ya, kumpulnya kumpul yang baik gitu, lil muslimin, nah, bagi orang-orang Islam. Ya musyawarah gitu, rapat RT kira-kira baik nggak itu? Baik, bagus, mandi dulu kan gitu, sunnah. Kadang-kadang rapat RT pakai celana buntung, habis ngored kan begitu. Aduh, ngikutnya udah santai aja sama RT mah kan. Ya kurang adab juga, karena ada kesunahan untuk mandi mandi sunnah itu dalam rangka menghadiri kumpulan ya, atau komunitas atau apalah yang ada unsur kebaikan ya lil muslimin, untuk umat Islam dan gitu. Mandi dulu tuh sunnah afdol gitu. Kalau mau mancing mandi gak? Ya mandi tapi bukan mandi sunnah ya. Mancing kan ngumpul juga tuh ya gitu. Ngumpul ya, itu mah kan bukan bicara apa sih namanya. Beda lagi ceritanya itu mah. Janjian nih kita ngapain, main karambol atau mandi dulu, nggak usah itu nggak dapat sunnahnya. Mandi aja nggak apa-apa gitu.
Tapi disebut di sini al-ghusl li huduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin. Jadi mandi dalam rangka hadir di tempat-tempat berkumpulnya orang, yakni yang ada unsur kebaikan bagi umat Islam. Jadi ada musyawarah, pembicaraan tentang kebaikan-kebaikan umat Islam itu boleh. Itu ada kesunahan untuk apa? Mandi itu di situ. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana disebutkan juga oleh dalam Safwatuz Zubad, masnunuhu huduru jum'atin kila idaini wal ifaqatil al-islam al-khasbu al-istisqa wal ihram dukhulu makkah wa wuqufu arafah warramyu wal mabitu bil muzdalifah wa ghuslu man ghassala mayyitan kama lidakhilil hammami aw man hujima. Jadi kesunahannya huduru Jum'ah, hadir Jumat, atau idaini atau dua id, atau ifaqah ya, sadar dari gila tadi, al-islam, masuk Islam gitu. Apa muallaf wal khasfu ya, ketika gerhana, istisqa ketika minta hujan, ihram ya ketika ihram haji atau umrah, atau dukhulu Mekah, masuk Mekah, atau wukuf di Arafah, atau ar-ramyu ya, melontar, al-mabitu bil Muzdalifah, atau ketika mabit di Muzdalifah. Ghuslu man ghassala mayyitan ya, mandi karena orang-orang yang memandikan mayit, lidakhilil hammam ya, karena masuk ke kamar mandi, au man hujima itu, atau ketika dia apa hijamah, apa bekam, maka itu disunahkan untuk mandi. Nah inilah 13 ya daripada apa namanya, hal-hal yang termasuk di dalam mandi sunnah gitu. Jadi mungkin yang sering kita lakukan adalah mandi sunnah itu ya sholat Jumat, sholat Id gitu. Kalau yang lainnya seperti kayak tadi mau musyawarah kumpul ya, kebaikan umat Islam yang kita ya kadang-kadang emang udah mandi tadi kan itu ya. Sebenarnya lain lagi, mandinya itu emang karena apa? Ya mau berkumpulnya itu tadi kan, itu mau musyawarah atau hadir di majelis ilmu apalagi itu, atau yang lainnya ya, atau tadi gila ya, sadar dari gilanya mandi gitu. Itulah 13 ya. Babun najasati, bab yang menjelaskan tentang najis ya, kotoran itu, najisa yanjasu ya, kotoran najis. Insyaallah kita sambung lagi nanti. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ada pertanyaan kira-kira? Ustaz, kalau untuk poin nomor 2 mandi 2 hari raya, waktunya itu dari malam sampai ke khusus untuk Aidil Adha, itu kan kita ada 3 hari tasbih. Apakah 3 hari tasbih itu masih dapat kesunahan? Sunahnya di Idnya. Kalau di Idul Fitri berkapan? Awalu min Syawal. Kalau Idul Adha mana? Di tanggal 10 ya. Itu doang. Jadi kalau 11, 12, 13 di ayyamut tasyrik enggak termasuk. Kalau kesunahan motong hewannya masih dapat di hari tasyrik, tapi kalau mandinya di hari Idnya gitu. Ya, tapi di hari tasyrik mandi nggak? Ya mandi kok, ya mandi mah benguk gitu. Ya mandi untuk mandi, maksudnya yang termasuk mandi sunnahnya gitu ya. Jadi gitu, jadi mandi sunnah yang disebut di kata ghuslul idain di sini ya, mandi di 2 hari raya. 2 hari raya itu udah masyhur bahwasanya apa? Di tanggal 1 bulan Syawal untuk Idul Fitri, lalu di tanggal 10 bulan Dzulhijjah di Idul Adha atau Idul Nahar itu. Jadi 11, 12, 13-nya di hari tasyrik apakah ada kesunahan? Ya, enggak masuk di dalam bilangan kesunahan yang dikata Id tadi gitu. Ya kalau mandi tetap
Ini lo kan kagak mandi kan gitu. Ada lagi? Tapi kalau dikategorikan masuk ke yang poin 13 Kemana? ayyi majma'in. Ya itu jadi bisa jadi ntar masuknya ke poin yang ke-13 ya, huduri ayyi majma'in, hadir di perkumpulan apapun kan gitu, yang khairiyin lil muslimin, ya, yang baik untuk orang-orang Islam gitu. Jadi misalkan di tanggal 11 di hari apa? Tasyrik ya, tanggal 11-nya dia mandi, dapat nggak mandi sunnah? Mandi, dapat tuh mandi sunnah karena mau kumpul. Ngapain? Nyate. Ya, syukuran itu. Ada sate, syukuran itu. Kan namanya kumpulan yang baik tuh kayak begitu. Dia mandi dulu mau berangkat, ya, dapat sunnahnya. Tapi berdasarkan urutan ini udah menjadikan indikasi mana yang lebih utama, pasti yang sebut duluan. Ya enggak? Sholat Jumat, mandi Jumat disebut paling dulu, udah pasti apa? Paling afdol. Id dan gitu. Lalu ghuslil mayit, istisqa. Nah, itu semakin dia ada di urutan keberapa ya berarti keafdolannya makin kecil. Ya, ini yang terakhir ghuslul huri ayyi majma'in ya, itu tuh urutan yang paling doncir. Doncir. Paling terakhir dia kan gitu. Masuk dalam ya, kalau bicara urutan paling belakang dia gitu jadinya. Karena ya kalau tadi kenapa agsalul haji wal umrah ada nomor 11 kalau di bawah, ya karena emang nggak semua orang punya kesempatan itu. Sekarang kalau Jumat dapat nggak kesempatan? Udah pasti itu dapat kesempatan hari Jumat yang sayyidul ayyam, ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah gitu, makanya keafdalannya ada di pertama karena semua orang pasti apa? Nah, itu punya kesempatan untuk itu, makanya ditaruh di awal gitu. Cukup? Ada lagi? Kalau yang tadi mandi, habis mandiin mayit gitu ya. Jadi apa sunahnya, yang ambilnya atau yang ada yang gitu-gitu tuh? Iya, yang dia ngikut ngapain? Mandiin itu. Karena tadi disebutnya li'anna massal jasadi. Gitu ya. Kenapa disunahkan mandi? Karena sesungguhnya menyentuh jasad yang khalian minar ruh ya. Jasad yang sudah tidak ada ruhnya yang ngikut mandiin kan menyentuh juga. Yang nyentuh tuh walaupun dia hanya sekedar nyentuh dikit doang, misalkan tibang kakinya dong dipegang kan gitu. Nah, itu kan kategorinya apa? Disebut li'anna massal jasadi itu khalian minar ruhi yahsulu bihi wahnun wa dha'fun lil badani kan gitu. Jadi ada perasaan wahn. Jadi nggak enak, perasaan nggak enak tuh. Wa dha'fun, dan juga perasaan apa? Lemes kan gitu. Jadi kalau pertanyaannya, kalau yang ikut-ikut doang mandi juga nggak? Lagian teradahan banget sih itu bocah ngikut-ikut aja. Karena tempat mandiin sempit tuh. Kan begitu. Mandinya setelah proses semuanya udah selesai. Iya, udah selesai semua. Nah, misalnya gitu. Jadi kalau mau bareng boleh. Jadi kalau dia misalkan dia mandiin habis selesai, mandiin bungkus aja. Kan kalau jenazah ya memang yang disegerahkan itu kan apa? Jenazah kan. Ya dimandiin, ya dikafanin, yang sholatin, yang kuburin. Gitu. Kalau misalkan ya, dia juga yang mandiin, dia juga yang nyolatin, misalkan gitu, habis mandi nyolatin. Pas habis mandiin, bos mau nyolatin, tar dulu, gue mandi dulu. Ya kelamaan nungguin dia kan gitu. Ya ntar mandi belakangan aja, setelah selesai semua prosesnya, gitu. Udah nguburin selesai, mandi dah. Nah kesunahan mandinya tetap ada, karena dia habis ngapain? Habis mandiin jenazah, walaupun udah mandinya tadi pagi nih, gitu. Terus karena ada proses yang lain, atau udah siang dia baru sempat untuk mandi, tetap ada kesunahan mandinya karena sebabnya dia tadi ngapain? Mandiin mayit tadi. Jadi kalau misalkan dia khususkan niatnya gitu, nawaitul ghusla li ghasilil mayyiti kan gitu. Sajaku aku mandi karena
habis mandiin orang mati kan begitu, sunnatan lillahi ta'ala. Misalkan ya mau dia khususkan niat yang boleh, kita nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala, udah jadi. Karena apa? Mandi sunnah, dia niatnya mandi sunnah. Sunnah yang mana? Ya karena dia habis udah terkhusus, udah nggak pakai disebut juga udah tahu. Karena apa? Dia habis mandiin mayit tadi kan gitu. Khawatir kalau disebut dia ghusil mayit, dia ingat mayit tadi gerayasan gitu. Itu tadi Bang. Jadi li'anna masal jasadi khalian minar ruh yasulu bihi wahn. Jadi apa? Was-was juga. Iya, keingatan. Kalau bahasa Jerman itu tadi gerayasan kan gitu. Gitu. Iya, habis mandiin mayit gitu, gerayasan. Ya kadang jangankan ngikut mandiin kan gitu ya, baru takziahnya kita ingat waktu beliau hidupnya gitu, kita jadi apa? Keingatan terus. Kan gitu. Udahan pernah apa namanya ngopi bareng kan gitu. Joinan lagi. Waduh. Waduh. Iya, harus kuburin. Ada juga tuh. Ada kesunahan tuh. Menyentuh mayit. Jadi kalau bicara mandiinnya lebih utama, apa misalkan dia menyentuh juga jenazahnya, boleh juga tuh mandi juga, sunnah kan gitu. Tadi apalagi dalam kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang nih kan yang dikit-dikit Covid kan gitu, ya khawatir banyak apa namanya virus atau bakteri dan sebagainya yang nggak bisa mati kecuali dengan sabun, cuci tangan pakai sabun, mandi dan sebagainya untuk kebersihan kan gitu. Ya lagi nggak enak juga habis ngikut nguburin kagak mandi gitu, kagak enak juga kan ya, mandi dah ya bersih gitu. Ada lagi? Cukup? Jadi kalau ya itu memang bahkan di keterangan yang lain mau bertemu tamu aja tuh nggak boleh mandi, ya minimal wudhu gitu. Ada tamu, kita mau menemui tamu, ya. Sunahnya kan wudhu, ya bahkan ada yang menyebutkan sunahnya adalah mandi minimal wudhu kan gitu. Mau mandi, ada tamu udah dateng, kita mandi dulu kelamaan, itu tamu mau nganterin duit, loh kelamaan bawa pulang lagi ntar. Gak usah wudhu deh itu, nggak pakai basa-basi. Nah, gitu. Cukup ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala.